Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saat saya masih di pondok, saya sempat berpikir kenapa di banyak riwayat itu selalu menggandeng antara iman sama Allah dan iman sama akhirat. Kenapa enggak berkata barang siapa yang beriman sama Allah dan beriman sama Rasulullah misalnya, atau barang siapa yang beriman sama Allah dan beriman bersama kitab-kitab Allah. Kan rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman sama Allah, iman sama Rasulullah, Rasul, para nabi, para rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Tapi kenapa yang selalu dipilih Allah yaumil akhir? Allah yaumil akhir. Kenapa enggak Allah malaikat? Iman sama Allah, iman sama hari qada dan qadar misalnya. Tapi selalu kita dapati bahkan di Al-Qur'an yang saya tahu hampir 20 ayat menggandeng iman sama Allah dan iman sama akhirat. Bahkan di awal-awal Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Iman sama Allah, iman sama hari akhirat. Di surat Al-Baqarah juga, Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil. Bahkan di ayat yang sangat masyhur di bulan Maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Allah yaumul akhir. Allah yaumul akhir. Dulu saya sempat menjadi pertanyaan, apa dia rahasianya? Apa maksud dari itu semua? Dan kita coba telisik, kita mencari pendapat-pendapat para ulama. Saya akan sebutkan 2 yang menurut kami bagus atau kuat untuk disampaikan. Yang pertama, kenapa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena iman kepada Allah itu dasarnya akidah. Dasarnya, kalau sudah iman sama Allah, nanti akan iman kepada yang lainnya. Artinya iman kepada Allah sebagai dasar. Orang itu akan dicatat pahala dan dosa kalau iman sama Allah. Kalau nggak iman sama Allah, nggak ada catatan pahala buat dia. Wong kafir bersedekah misalnya buat rumah sakit, yang nggak ada pahalanya. Karena untuk dihisap, untuk dihitung catatan itu, dasarnya harus iman sama Allah dulu. Nah, kemudian kenapa hari akhirat? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa hari akhirat? Karena hari akhirat adalah yang memotivasi orang mau beramal itu. Kan setelah kalimat iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, setelahnya kan amalan-amalan. Nah, orang akan termotivasi untuk beramal karena di akhirat itu ada surga. Di akhirat itu ada ridha Allah. Dan kenapa orang meninggalkan atau tidak melakukan larangan-larangan Allah? Karena di sana ada murka Allah dan di sana juga ada neraka. Sehingga iman kepada akhirat adalah pangkal dari motivasi orang beramal itu. Kita rajin sholat ini apalah? Kenapa tidak tinggalkan saja sholat? Kenapa termotivasi ingin beramal? Karena kita tahu ada akhirat, yang di sana ada hisab, yang nantinya kalau nggak surga ya neraka. Termotivasi kita. Itu alasan yang pertama. Iman kepada Allah sebagai pangkal akidah, iman kepada akhirat sebagai pangkal ibadah. Iman kepada Allah sebagai dasarnya kita berakidah, dan iman kepada adanya hari akhirat, adanya jahanam, adanya surga, adanya hisab, adanya timbangan, adanya dan semacamnya sebagai pangkalnya ibadah. Maksudnya pangkalnya kita termotivasi, tergerak untuk beribadah. Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, iman itu punya pangkal, punya ujung. Punya pangkal, punya ujung. Pangkalnya iman sama Allah, ujungnya akhirat.
Sehingga ketika Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan iman sama Allah, iman sama Rasulullah, bisa merangkum seluruh iman dan syariat. Artinya beriman sama Allah berarti iman sama Rasul, berarti beriman sama hari akhirat, para malaikat, iman kepada kitab-kitab sucinya, iman kepada qada dan qadarnya. Dan iman kepada akhirat berarti dia akan menjalankan syariat Allah yang wajib dia lakukan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah diupayakan untuk dilakukan. Sehingga dengan iman kepada Allah dan iman kepada akhirat, orang akan termotivasi, orang akan tunduk, orang akan melakukan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.